Kita mengetahui bahwa negara pertama di dunia yang mengakui kedaulatan Indonesia itu adalah Mesir, yes. Tapi sebenarnya Mesir pada waktu ada agak enggan, yang sebenarnya ada di balik itu semua adalah orang-orang Palestina. Pada tahun 1965, Soekarno berpidato dengan berapi-api. Dia mengatakan, selama rakyat Palestina masih belum memiliki kemerdekaan, belum dikembalikan hak-haknya, maka sampai saat itulah Indonesia tidak akan mau mengakui kedaulatan Israel dan bahwa Indonesia akan terus-terusan menolak keberadaan eksistensi negara Israel. Sebuah pernyataan yang tegas, jelas, dan pasti. Dan itu adalah gambaran yang umum tentang bagaimana sikap Indonesia terhadap konflik Israel dan Palestina. Kenapa sikap bangsa Indonesia begitu tegas dan jelas terkait dengan Palestina? Ya, ini bukan hanya terkait dengan masalah agama, tidak hanya terkait dengan masalah ideologis, tapi ini juga terkait dengan rasa senasib sepenanggungan sebagai bangsa yang sedang dan atau pernah dijajah, dan motif historis yang sangat jelas. Jadi gini Baraya, sebelum Indonesia ada, sebelum nama Indonesia dicantumkan petanya dalam peta sejarah, orang Palestina itu sudah berduyun-duyun, sudah berdemonstrasi, sudah berorasi untuk kebebasan Indonesia. Tahun 1944, Palestina belum ada sebagai sebuah otoritas politik, Indonesia belum ada sebagai sebuah institusi politik. Itu orang-orang Palestina di Timur Tengah itu habis-habisan terus-terusan menggelorakan semangat untuk kebebasan Indonesia dari tangan jajahan Belanda. Dan 3 tahun kemudian, pada tahun 1947, ketika tidak ada satupun negara di dunia yang mau mengakui kedaulatan Indonesia, Palestina mengakui. Ketika Palestina sadar bahwa kami belum merdeka, kami belum menjadi sebuah institusi politik, maka orang-orang Palestina itu kemudian mendesak Mesir di Liga Arab untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Dan itu adalah negara pertama di dunia. Kita mengetahui bahwa negara pertama di dunia yang mengakui kedaulatan Indonesia itu adalah Mesir, yes. Tapi sebenarnya Mesir pada waktu ada agak enggan, yang sebenarnya ada di balik itu semua adalah orang-orang Palestina. Halo semua, narasi yang barusan kita dengar dari Guru Gembul adalah propaganda populer yang menjadi alasan kenapa Indonesia harus mendukung Palestina. Yang pertama adalah Palestina adalah negara pertama yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Seolah-olah tanpa Palestina, Indonesia tidak akan merdeka. Yang kedua adalah Indonesia harus balas budi atas jasa besar Palestina yang telah membuat Indonesia berhasil merdeka. Ini bukan masalah agama, tetapi masalah solidaritas sesama bangsa yang terjajah. Yang ketiga adalah pernyataan mantan Presiden Soekarno. Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel. Pada video ini saya ingin menjelaskan kenapa ketiga hal ini adalah kebohongan semua. Jadi simak video ini sampai selesai ya. Nah, yang pertama adalah pernyataan bahwa Palestina adalah negara pertama yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Seolah-olah tanpa Palestina, Indonesia tidak bisa merdeka. Ini adalah omong kosong. Karena kenyataannya adalah Indonesia merdeka karena Jepang dibom oleh Amerika Serikat. Kalau Indonesia tidak dibom oleh Amerika, mungkin sampai sekarang Indonesia masih menjadi daerah jajahan Jepang. Tidak ada kontribusi apapun dari Palestina atas kemerdekaan Indonesia. Narasi yang diceritakan oleh Guru Gembul sebelum Indonesia ada, sebelum nama Indonesia dicantumkan dalam peta sejarah. Orang Palestina itu sudah berduyun-duyun berdemonstrasi, berorasi untuk kebebasan Indonesia tahun 1944. Orang-orang Palestina di Timur Tengah itu habis-habisan terus-terusan menggelorakan semangat untuk kebebasan Indonesia dari tangan jajahan Belanda. Itu semua adalah cerita bohong. Apalagi katanya orang Palestina mendesak Mesir untuk mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1947. Pada tahun 1944, Palestina itu dikuasai oleh mandat Inggris. Kalau mau berdemonstrasi berorasi besar-besaran menuntut kemerdekaan, yang mereka tuntut adalah kemerdekaan diri sendiri. Lagi pula, sejak tahun 1948 sampai 1967, Gaza itu adalah daerah jajahan Mesir. Orang-orang Gaza itu adalah orang-orang Mesir. Supaya teman-teman lebih paham situasinya, coba bayangkan ada yang bercerita, pada tahun 1940, ketika itu Aceh masih dijajah Belanda, orang-orang Aceh berdemonstrasi berorasi besar-besaran menuntut kemerdekaan Singapura yang dijajah oleh Inggris. Mungkin nggak? Tidak mungkin. Lalu dikatakan lagi pada tahun 1965, orang-orang negara Aceh mendesak negara Indonesia supaya mengakui kedaulatan Singapura. Kalau tidak ada desakan dari orang-orang negara Aceh,
negara Indonesia tidak akan mengakui kedaulatan Singapura. Padahal pada tahun 1965, Aceh adalah sebuah provinsi di dalam wilayah negara Indonesia. Jadi negara Singapura berhutang budi kepada orang-orang Aceh. Kalau tidak ada orang-orang Aceh, Singapura tidak akan bisa merdeka. Sekarang Singapura harus balas budi kepada orang-orang Aceh. Masuk akal? Tentu saja tidak. Itu adalah omong kosong. Yang menarik adalah melihat bagaimana Guru Gembul yang sudah tahu bahwa pada tahun 1944 tidak ada yang namanya negara Palestina. Tetapi dia masih mengeluarkan kata-kata bohong bahwa rakyat Palestina berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Dia bahkan menyebutkan mufti Palestina yang dimaksud adalah Syekh Muhammad Amin Al-Husaini seperti pada tulisan yang ditampilkan oleh Guru Gembul. Pada tahun 1944, mufti Palestina, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini mengkampanyekan dukungannya atas kemerdekaan Indonesia di Timur Tengah dan menuntut agar penjajah segera hengkang. Tahu nggak siapa itu Syekh Muhammad Amin Al-Husaini? Pada tahun 1944 dia berada di mana? Palestina? Bukan, dia berada di Jerman. Karena Amin Al-Husaini adalah buronan pengkhianat dari pemerintah Inggris yang membelot menjadi antek Nazi Jerman. Pemerintah mandat Inggrislah yang memberikan dia jabatan mufti Yerusalem. Tetapi dia menjadi pengkhianat karena begitu bencinya dia kepada orang Yahudi yang mendapatkan janji kemerdekaan negara Israel dari Inggris. Dia menghasut orang-orang Arab untuk melakukan pemberontakan terhadap mandat Inggris. Kemudian dia dicopot dari jabatan mufti Yerusalem dan menjadi buronan Inggris. Makanya dia kabur ke Jerman dan membelot jadi antek Nazi yang merupakan musuh Inggris. Dia berada di Jerman, bekerja sebagai antek Hitler untuk melakukan propaganda dan perekrutan orang Arab supaya menjadi tentara Nazi. Dan di Jerman itu, dialah otak yang menghasut Nazi untuk melakukan genosida pembantaian Holocaust kepada orang-orang Yahudi. Otak orang ini bukan ada di kemerdekaan Palestina, apalagi kemerdekaan Indonesia. Otak dia hanya ada di bagaimana cara membinasakan orang Yahudi. Dia cuma mengucapkan selamat kepada Indonesia yang mendapatkan janji kemerdekaan dari Jepang di stasiun radio Jerman. Dia tidak mengkampanyekan apa-apa, cuma membaca berita dan memberikan ucapan selamat. Dan dia melakukan itu sama sekali bukan di Palestina, tetapi di Jerman. Jadi apakah Amin Al-Husaini dapat dikatakan sebagai Palestina, atau setidaknya rakyat Palestina, yang mendukung kemerdekaan Indonesia? Sama sekali tidak. Kalau tetap mau memberikan kredit kepada Amin Al-Husaini, maka bukan Palestina yang mendukung Indonesia, tetapi Jerman. Karena pada tahun 1944 itu, Amin Al-Husaini adalah antek Nazi Jerman. Sama seperti pemain naturalisasi dari Belanda yang sudah pindah dan jadi warga negara Indonesia. Kalau mereka berprestasi, siapa yang berprestasi? Belanda atau Indonesia? Tentu Indonesia. Begitu juga pada tahun 1944, Amin Al-Husaini bukan orang Palestina, tetapi orang Jerman. Jadi, tidak ada Palestina yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Itu semua adalah kebohongan. Kemudian narasi yang sering dipropagandakan adalah Soekarno berkata, selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel. Kapan dan di mana Soekarno berkata seperti itu? Ada yang berkata pada tahun 1962 atau 1965 seperti yang dikutip Guru Gembul. Ada juga yang berkata pada tahun 1955 di Konferensi Asia Afrika Bandung. Tetapi kenyataannya tidak ada yang tahu, tidak ada dokumen resmi, pidato, atau rekaman langsung dari era Soekarno yang menunjukkan ia memang berkata seperti itu. Jadi kemungkinan besar itu adalah narasi populer zaman sekarang yang disematkan ke mulut Soekarno. Kenyataannya memang Soekarno mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak kemerdekaan Israel. Tetapi anggaplah dia berkata seperti itu pada tahun 1955 di Konferensi Asia Afrika Bandung atau tahun 1965. Pada tahun 1955 sampai 1965, Gaza dan Tepi Barat dijajah oleh siapa? Israel? Bukan. Sejak tahun 1948 sampai 1967, Gaza dijajah oleh Mesir dan tepi barat dijajah oleh Yordania. Kenapa pada tahun 1955, Soekarno tidak minta Mesir dan Yordania memberikan kemerdekaan kepada Palestina? Pada saat itu, Mesir dan Yordania adalah negara sahabat kan? Kenapa tidak ada seruan dari Indonesia
untuk kemerdekaan Palestina dari Mesir dan Yordania. Jadi narasi bahwa Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina karena merasa senasib sebagai korban jajahan adalah omong kosong. Bung Karno tidak pernah memperjuangkan kemerdekaan Palestina dari jajahan Mesir dan Yordania. Kalau memang benar Soekarno berkata seperti itu, antara tahun 1955 sampai 1965, daerah mana yang dimaksud dengan dijajah oleh Israel? Jawabannya adalah seluruh daerah yang sekarang disebut negara Israel. Jadi narasi bahwa Soekarno berkata, selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel, adalah dongeng populer yang dikarang setelah Soekarno meninggal. Yang benar adalah, Soekarno seorang Muslim yang merupakan teman Amin al-Husseini, termakan hasutan Amin al-Husseini untuk membenci orang Yahudi berdasarkan agama Islam. Soekarno bukan pendukung solusi dua negara, tetapi pendukung kebencian terhadap Yahudi dan negara-negara Barat. Indonesia mendukung solusi dua negara itu kemungkinan semenjak zaman Soeharto. Jadi, ketiga alasan kenapa Indonesia harus mendukung Palestina mati-matian, sampai seperti berhutang nyawa, adalah kebohongan. Indonesia bisa merdeka semenjak zaman Soeharto. Jadi, ketiga alasan kenapa Indonesia harus mendukung Palestina mati-matian, sampai seperti berhutang nyawa, adalah kebohongan. Indonesia bisa merdeka karena dukungan Palestina adalah kebohongan, Palestina mendukung kemerdekaan Indonesia adalah kebohongan, ucapan Soekarno yang seolah mendukung solusi dua negara juga adalah kebohongan. Indonesia tidak punya hutang budi apapun kepada Palestina, dan tidak punya kewajiban apapun untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Jadi lebih baik kita jujur saja. Indonesia tidak punya alasan apapun untuk mendukung kemerdekaan Palestina, selain hanya karena Indonesia adalah orang-orang baik yang merasa kasihan kepada Palestina. Rasa kasihan itu menjadi lebih besar karena mayoritas orang Indonesia beragama Islam, dan orang-orang Palestina beragama Islam. Kalau orang-orang Palestina tidak beragama Islam, tentunya mayoritas Indonesia tidak sepeduli itu. Buktinya sekarang ini ada negara-negara lain yang senasib dengan Palestina. Contohnya Tibet dan Taiwan, yang sampai saat ini masih berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan, tetapi tidak dipedulikan oleh Indonesia. Tetapi yang paling membuat mayoritas Indonesia mendukung Palestina bukanlah karena mereka seagama, tetapi karena musuhnya adalah Yahudi Israel. Buktinya Kashmir mayoritas beragama Islam juga, tetapi Indonesia tidak peduli. Jujur sajalah, Islam mempunyai kebencian yang sangat dalam terhadap Yahudi. Ini tertuang di dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 51. Jangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai teman. Al-Quran adalah satu-satunya alasan Muslim Indonesia ngotot menentang negara Yahudi Israel. Kalau konflik perebutan wilayah Palestina itu sesama Muslim, anggap saja di situ tidak ada orang Yahudi. Bayangkan kalau yang sekarang ini berperang untuk merebut tanah Palestina adalah Mesir dan Yordania. Apakah Indonesia akan peduli? Tentu tidak. Buktinya ketika Gaza dijajah Mesir, tepi barat dijajah Yordania, Indonesia tidak minta mereka memerdekakan Palestina. Jadi satu-satunya alasan yang sesungguhnya kenapa Indonesia mendukung Palestina adalah karena mayoritas Muslim Indonesia benci Yahudi. Alasan yang lain hanyalah akal-akalan supaya bisa diterima oleh non-Muslim. Kalau kamu mau tetap hidup dalam kebohongan dan kebencian, itu urusan kamu. Saya hanya bisa merasa kasihan kepada kamu, dan saya tidak mau ikutan. Tetapi berhentilah menipu Indonesia, dan menarik Indonesia ke dalam konflik yang sebenarnya bukan urusan Indonesia. Karena kebencian orang lain yang sudah mati 1400 tahun yang lalu. Ayo merdekakan Indonesia dari penjajahan agama.